Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Di video kali ini gue ingin membahas kira-kira dengan beberapa video yang pernah gue bikin sebelumnya terkait dengan pemain incaran ya kan, siapa yang menjadi target utama. Lalu gue juga bikin video misalnya tentang budget ya kan, berapa pemain bisa ditempatkan di mana. Kira-kira sementara ini, sekali lagi ya, ini masih sementara ini, situasi starting line up dari Manchester United untuk musim depan itu akan seperti apa. Ini starting line up, artinya 11 pemain utama. Nah dari sini, ini sekali lagi gue bahas secara ringan amatiran saja ya. Dari sini bisa terlihat sementara ini, proyeksinya akan seperti apa, bahwa pemain yang diincar itu pemain yang memang untuk starting 11 atau untuk kedalaman squad atau seperti apa. Dan ini juga sekaligus mungkin memperlihatkan sementara ini potensi pergerakan bursa transfer Manchester United ini akan seperti apa, prioritasnya akan di mana. Artinya memang mendatangkan pemain starting 11 atau setelahnya pemain untuk rotasi. Nanti mungkin ada kaitannya dengan harga, ada kaitannya dengan tingkat kesulitan, fokus pergerakan, peluang mungkin mendapatkan peluang pemain tersebut, dan juga secara keseluruhan dengan starting 11 sementara ini untuk musim depan, kira-kira Manchester United mampu tidak nih bersaing di kompetisi yang diikuti. Sekali lagi ya, ini gue hanya membahas 11 pemain utamanya saja. Sementara nanti di konten lainnya gue akan bahas kedalaman skuadnya. Jadi ini, menurut gue inilah situasi skuad Manchester United untuk musim depan, di mana penjaga gawang Sean Lemans ya. Gue bahas sekali lagi starting 11-nya ini karena gue melihat nama-nama lain tidak ada yang di Manchester United ataupun untuk pemain yang diincar selanjutnya. Jadi memang Sean Lemans penjaga gawang utamanya. 2 center back, De Ligt dan juga Lisandro Martinez. Ya ini tentu saja masih tergantung keadaan De Ligt, situasi fisiknya seperti apa, Lisandro Martinez juga seperti apa. Tapi gue menilai bahwa nampaknya proyeksinya akan menggunakan 2 pemain ini. Satu di kiri, Lisandro Martinez ya, pemain kidal. Lalu juga Matthijs de Ligt, di mana ketika kedua pemain ini memiliki situasi fisik yang bagus, tidak cedera misalnya, mereka fit, menurut gue mereka punya peluang untuk tampil dengan kokoh. 2 pemain ini solid di belakang dan juga punya kemampuan build up yang bagus. Bahkan kalau kita berbicara misalnya Matthijs de Ligt juga punya kemampuan untuk mencetak gol ya kan, dari bola-bola mati, corner misalnya, yang sudah ditunjukkan dalam beberapa pertandingan, bahkan juga sudah dilakukan oleh Matthijs de Ligt. Jadi 2 pemain ini menurut gua akan diproyeksikan memang menjadi starting 11 dari Manchester United untuk musim depan. Sekali lagi dengan catatan tentu saja ya, tidak cedera. Lalu bek kanan. Nah, bek kanan ini ada Nocer Mazraoui, ada Diogo Dalot. Tapi kalau gue melihat kecenderungan dari pelatih saat ini ya, Michael Carrick, Diogo Dalot, yang menurut gue dalam beberapa pertandingan terakhir tidak tampil buruk, tidak tampil jelek, tapi juga tidak tampil secara tidak tampil secara istimewa gitu ya, rata-rata. Nah, gue harapkan ini ada peningkatan. Kepercayaan diri menurut gue ini salah satu faktor terbesar dari seorang Diogo Dalot. Dan juga kalau melihat sekali lagi kecenderungan ya, bahwa pelatih lebih mempercayakan Diogo Dalot dibanding dengan Nocer Mazraoui, nampaknya ini akan berlanjut juga untuk musim depan. Wingback sebelah kanan bukan menjadi prioritas ya untuk pergerakan Manchester United di bursa transfer nanti. Dari sisi budget juga menurut gue ada banyak keterbatasan di bursa transfer, sehingga ya Manchester United tidak memprioritaskan back kanan. Dari situ maka harapannya ya bek kanan bisa perform nih, pelatih bisa mengangkat permainan dari pemain yang tersedia saat ini. Dengan gua perkirakan memang Diogo Dalot yang akan diproyeksikan sebagai bek kanannya. Nah untuk bek kirinya ini sudah pernah gua bahas juga ya Sobat Football United di video sebelumnya, Adrian Truffert. Memang ada 2 pilihan. Ada Luke Shaw, ada juga Dorgu ya kan. Tapi gue menilai kalau Manchester United bisa mendatangkan back kiri baru, dan itu adalah Adrian Truffert, seperti gue katakan sebelumnya, dia punya pengalaman di Premier League walaupun masih tipis, tapi di musim pertamanya bersama dengan Bournemouth gue melihat memang ada potensi besar. Pemain ini masih berusia di usia yang Ineos
sangat mungkin untuk merekrutnya. Pemain ini berusia 24 tahun. Ya, menunjukkan potensi yang besar juga menurut gue untuk naik level lagi. Jadi Adrian Truffert, kalau memang Manchester United bisa datangkan, sekali lagi ini masih perkirakan ya, masih otak-atik saja. Ya, Sobat Football United tentu saja bisa berkomentar dengan opsi yang lain, ataupun juga mungkin berkomentar, alah bang, ini cuman omong kosong doang, cuman utak-atik doang, nggak seru, ya udah nggak usah ditonton videonya juga, nggak masalah ya. Tapi gue menilai Adrian Truffert. Lalu 2 gelandang pivot, 1 jelas untuk Kobbie Mainoo ya, menurut gue. Gue berkata seperti ini karena ada 2 hal. Nomor 1, memang nampaknya dari manajemen pun juga bergeraknya ke arah sana ya untuk Kobbie Mainoo. Lalu di sisi lain juga ya, gue tidak melihat ada pemain lain untuk menggantikan Kobbie Mainoo dari Manchester United sendiri internal ya, tapi dari eksternal pun juga nampaknya dari sisi budget terutama Manchester United memang akan mendatangkan pemain tengah. Tapi kalau mendatangkan 2 pivot sekaligus pemain premium, menurut gue ada keterbatasan dari sisi budget, sehingga 1 memang untuk Kobbie Mainoo, dan yang lainnya Elliot Anderson. Gue harapkan memang bisa datang ya di Manchester United, dan kalau ketika dia datang, ya menurut gue dia akan menjadi pemain inti dari Manchester United. Tentu saja pemain yang datang dengan angka minimal 80 juta euro, bisa jadi 90 bahkan mendekati 100 juta euro. Dengan persaingan yang tidak mudah juga untuk mendatangkan Elliot Anderson. Kalau seandainya memang bisa didatangkan, ya menurut gue ya dia pemain intinya Elliot Anderson, dan akan diduetkan dengan Kobbie Mainoo, di mana 2 pemain ini juga sudah bermain bersama di tim nasional Inggris, dan menurut gue menunjukkan potensi ya bahwa mereka memang bisa dimainkan secara bersama. Lalu 3 pemain serang, Mbeumo Marikanen, jelas menurut gue Mbeumo Marikanen. Sekali lagi kita berbicara terkait dengan pemain inti starting 11. Lalu Bruno Fernandes di posisi gelandang serang sebelah tengah. Dengan menurut gue, apakah Bruno akan digoda lagi, dirayu lagi di musim panas ini? Gue punya perkiraan iya, tapi perkiraan gue juga Bruno tetap akan stay di Manchester United, terutama dengan semakin besarnya peluang Manchester United untuk mendapatkan tiket Liga Champions untuk musim depan ya. Dan yang menarik adalah gelandang serang sebelah kiri. Yes, Manchester United juga diberitakan, diinformasikan, gue juga mengatakan, memberikan pendapat bahwa sisi serang sebelah kiri ini Manchester United butuh penguatan di sana. Tapi apakah mendatangkan pemain inti statusnya seperti itu, atau pemain untuk rotasi, pemain untuk memberi kompetisi? Gue menilai lebih ke sana gitu ya. Artinya memang Manchester United mendatangkan pemain bukan untuk menjadi pemain inti, karena menurut gue sebenarnya Matheus Cunha ketika dia siap, ketika dia berada pada situasi fisik yang fit, konsentrasi yang penuh, fokus juga demikian, sayap kiri Manchester United luar biasa bersama dengan Matheus Cunha. Dia bisa bermain juga, memberikan perimbangan yang bagus ya, baik itu secara menyerang maupun juga secara bertahan. Intensitas dari Matheus Cunha menurut gue juga fantastis. Dia punya pengalaman di Premier League, komplit menurut gue. Di musim pertamanya pun sampai dengan sejauh ini menurut gue dia tampil luar biasa. Kalau melihat terutama kontribusi dari yang menurut gue Matheus Cunha fantastis, dan bisa diberikan posisi starting 11 untuk musim depan untuk sayap serang sebelah kiri. Dan di depan ujung tombak Benjamin Sesko yang semakin lama semakin nyetel menurut gue kontribusinya di musim pertamanya sejauh ini. Dan Benjamin Sesko fantastis, jadi sangat wajar menurut gue ada harapan ya musim depan dia akan semakin tajam lagi. Oleh karena itu gue pikir dengan apa yang diraih musim ini, Benjamin Sesko wajar musim depan menjadi starting 11 bagi Manchester United. Nah, terakhir dengan situasi seperti ini, dengan starting line up seperti ini, apakah Manchester United bisa bersaing untuk posisi yang lebih tinggi untuk musim depan ya? Kalau gue melihat starting 11 seperti ini, sekali lagi ini merupakan katakanlah tim terkuat dari Manchester United, 11 terkuat untuk musim depan. Gue menilai yang subjektif mungkin ini ya, menurut gue secara ringan amatiran, yang realistis yaitu adalah bagaimana Manchester United bisa mempertahankan tiket Liga Champions. Artinya berada, gue belum tahu apakah musim ini akan mendapatkan tiket Liga Champions, tapi asumsi Manchester United bisa mendapatkan tiket Liga Champions, maka dengan skuad seperti ini untuk bersaing di 4 besar, bisa berada di peringkat ketiga, atau mungkin dengan sedikit keberuntungan bisa agak sedikit lebih tinggi ya di peringkat kedua misalnya. Gue pikir skuad ini punya kemampuan untuk itu. Dari sisi bukan kedalaman, gue tidak akan berbicara terkait kedalaman, tapi dari sisi kemampuan ya, teknis,
pemain-pemain yang ada di sini gue pikir punya kemampuan teknis. Yes, ada misalnya yang masih meragukan seperti kayak Diogo Dalot ataupun mungkin juga Adrien Truffert. Tapi kalau melihat pemain lain seperti kayak De Ligt, Lisandro Martinez, pemain yang solid menurut gue, punya kemampuan yang fantastis sebagai pemain lini belakang, pengalaman pun juga seperti itu, karakter ya. Lalu juga pemain senior seperti kayak Bruno Fernandes masih berada di starting 11, Elliot Anderson, Kobbie Mainoo, dengan potensi besar yang mereka miliki, juga pemain muda seperti kayak Sesko, lalu juga pengalaman di Premier League, Mbeumo, Cunha. Gue pikir squad ini kalau dilatih dengan tepat ya, dengan pas, bisa memberikan hasil yang menurut gue menempatkan Manchester United berada di papan atas untuk musim depan. Situasi yang menurut gue kalau bisa didapatkan ini ya, situasi yang bagus ya, bisa 2 musim berturut-turut, katakanlah musim ini dan juga musim depan, berada di papan atas di zona Liga Champions. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United? Di video selanjutnya insya Allah gue akan bahas terkait dengan pilihan keduanya, artinya kedalaman skuadnya seperti apa. Tapi Sobat Football United, ada pendapat lain, ada komentar lain, seperti biasa silakan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.